Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu menopang kami di dalam kami menjalani hari-hari ini. Tanpa Tuhan yang ada dan bersama dengan kami lemah, kami tak mampu Tuhan. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, yang selalu mengerti setiap pergumulan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi, Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, hari ini kami tundukkan hati kami dan pikiran kami Tuhan kepada firman-Mu saja. Kuduskan kami dan perkenankan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya bagi kita. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Katakan saja sepatah, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergilah," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan dapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara iman yang mengubahkan situasi. Iman yang mengubahkan situasi atau keadaan. Dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya ataupun tidak percaya, kita akan selalu diperhadapkan nama sebuah pergumulan. Betul nggak? Tidak ada manusia yang kebal dengan pergumulan. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai pergumulan di dalam hidupnya. Sekalipun kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, sekalipun kita mempunyai waktu yang khusus untuk menyediakan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, kita tetap memiliki namanya pergumulan. Semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin banyak namanya tantangan yang harus kita hadapi. Karena pergumulan itu cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita semua. Pergumulan itu cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang kuat, enggak menjadi gampangan. Pergumulan yang terjadi dalam hidup ini menyadarkan kita bahwa kita manusia itu terbatas. Ketika Tuhan membawa kita pergumulan, bukan berarti Tuhan itu benci. Tapi pergumulan yang kita hadapi itu menyadarkan kita, membuat kita sadar bahwa kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini manusia terbatas. Tapi banyak orang ketika mengalami sebuah pergumulan, mungkin pergumulan keuangan, mungkin pergumulan keluarga, mungkin bergumul dengan sakit penyakit,
Mungkin masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya. Banyak orang saat-saat ini, mereka mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Banyak kita lihat, mereka ketika pergumulan yang terjadi dan berkata, Tuhan terlalu berat pergumulanku ini. Aku gak sanggup, lebih baik mati saja aku. Banyak orang apa? Minum obat cap nyamuk. Bahkan banyak anak-anak muda, mereka cari jalan pintas dengan minum-minuman. Dengan mabuk. Apakah dengan demikian kita bisa menyelesaikan masalah itu? Enggak. Kita mabuk, kita minum racun sekalipun, itu enggak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi menambah masalah lagi. Kalau kita mati, berarti kita mati di mana? Di neraka tempatnya. Membuat kita, kalau mabuk-mabukan membuat apa? Tubuh kita menjadi rusak. Tapi bagaimana ketika pergumulan itu terjadi dalam hidup kita? Seharusnya yang kita lakukan dalam hidup ini bukan kepada yang lain kita cari, tetapi kita datang kepada Sang sumber segala sesuatunya itu. Siapa? Ya Yesus. Dialah yang tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti yang kita baca ini tentang seorang perwira. Dia mempunyai seorang hamba. Hambanya ini mengalami suatu sakit penyakit. Tetapi dia datang kepada Sang yang tepat. Siapa? Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus kagum dengan iman yang dia miliki. Padahal kalau kita lihat, orang perwira ini bukan orang Yahudi. Dari bangsa kafir. Tapi dikatakan dia mempunyai iman yang begitu besar. Yang begitu luar biasa. Dengan imannya yang dia miliki, ia bawa kepada Tuhan. Sehingga ketika dia yakin dengan sungguh-sungguh, waktu Tuhan katakan, pulanglah. Mungkin waktu dia pulang, sudah mendapatkan hambanya itu sudah sembuh. Betapa hebatnya iman daripada seorang perwira ini. Dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia mempunyai suatu keyakinan yang kokoh, yang luar biasa. Ini juga yang kita pelajari dari teks ini. Yang pertama kita belajar, iman yang didasari oleh kasih. Kita tahu bahwa kalau kita lihat, hambanya ini adalah budak daripada perwira ini. Kalau pada waktu itu, pada waktu itu, budak tuh gak ada harganya. Gak ada nilainya. Bisa saja seorang perwira ini, ketika hambanya sudah sakit, sudah nggak bisa dipakai, bisa saja dicempakkan kan, dibuang kan, bisa menggantikan dengan yang lain. Tapi hamba adalah seorang perwira ini memiliki rasa kasih di dalam dirinya. Ada rasa empati di dalam dirinya, ada di dalam dirinya memiliki rasa simpati dan empati di dalam dirinya yang begitu peduli dengan hambanya. Meskipun hambanya ini bisa saja digantikan, tapi seorang perwira ini tidak demikian. Ia sangat mengasihi hambanya sehingga dia datang kepada Yesus. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, seorang perwira ini dialah yang membantu pembangunan bait Allah. Betapa pedulinya dia. Kasih inilah yang melekat di dalam diri kita. Apalagi kita sebagai orang percaya yang mengaku dirinya sebagai
Yesus itu sebagai juru selamat, kalau nggak ada kasih di dalam hati kita, sia-sia. Jangan kita mengaku, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mengasihi saudara-saudara kita. Tapi kita membenci mereka, menjatuhkan dia. Sama saja bohong kita. Sama saja kita munafik di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mempunyai iman, berarti kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Seorang perwira, dia berasal dari latar belakang orang Romawi. Dia mempunyai jabatan pada waktu itu, tapi dia tinggalkan itu semua karena dia memiliki rasa kasih di dalam dirinya. Dia beriman, dia juga mempunyai kasih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menunjukkan kasih? Orang yang beriman juga adalah orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dengan sesama kita? Masihkah kita gontok-gontokan? Masihkah kita ribut dengan sesama kita? Masihkah kita membenci saudara kita? Kalau itu masih ada di dalam diri kita, berarti iman kita dipertanyakan. Karena orang beriman adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sama yang ditunjukkan oleh seorang perwira. Dia ada imannya. Iman itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, buatlah Tuhan itu kagum dengan kita. Dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Apa? Kasih. Hukum yang Tuhan berikan bagi kita apa? Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Kita yang beriman harus ada dalam kasih. Yang kedua, iman yang memiliki penundukan diri. Kalau kita lihat bagaimana seorang perwira ini katakan, Tuhan, aku gak layak Tuhan menerima engkau. Ada kerendahan hati di dalam diri seorang perwira ini. Dia seorang pejabat pada waktu itu. Memiliki kedudukan penting pada waktu itu. Seorang perwira dihargai, dihormati. Tapi sadar ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia sadar bahwa Yesus itu adalah Allah yang kudus. Sehingga dia berkata, Tuhan, betapa aku tidak layak di hadapan-Mu. Bagaimana dengan kita? Jangan pernah kita andalkan kemampuan kita. Jangan pernah andalkan hartamu. Jangan pernah andalkan materimu. Di hadapan Tuhan itu enggak seberapa. Tapi yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, kita mempunyai rasa penundukan diri, rasa menghormati Tuhan. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun pergumulan kita, milikilah rasa penghormatan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil dan semakin kecil. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki penundukan diri. Orang yang memiliki kesadaran diri bahwa dia enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Seorang perwira ini, meskipun dia punya segala-galanya, tapi di hadapan Tuhan dia sadar. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita belajar ini, mengakui otoritas Tuhan. Dia mengakui bahwa Yesus itu lah yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Dia katakan, Tuhan, berikanlah satu kata saja. Cukup engkau berkata-kata saja Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Inilah keyakinan dia. Dia tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan segala sesuatunya.
Dia sadar hanya Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan. Mungkin dia sudah berulang kali mungkin dia bawa ke tabib untuk supaya hambanya ini mengalami kesembuhan. Mungkin tidak mengalami. Ketika dia melihat Yesus itu bekerja, Yesus itu mengadakan kesembuhan, dia tahu dia benar anak Allah yang berotoritas di atas segala sesuatunya. Itulah yang meyakinkan dia untuk dia datang meletakkan dasar pengharapannya hanya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan keluarkanlah sepatah dua kata, maka hambaku ini akan sembuh. Dia sadar, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita. Orang yang mengakui Tuhan berotoritas dalam segala hal adalah orang yang akan membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia tidak memaksa keinginannya yang terjadi atas hidupnya. Tetapi dia sadar bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita manusia. Inilah yang diyakininya, inilah yang diimani oleh seorang hamba perwira ini. Seorang perwira ini, dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah yang sanggup menyelesaikan perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin dia lakukan. Segala sesuatunya mungkin dia lakukan. Tidak ada perkara di hadapan Tuhan yang begitu besar. Tidak ada perkara di hadapan Tuhan yang begitu sulit. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Bawalah kepada Tuhan. Bentangkanlah itu semua di hadapan Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia. Ketika kerajaannya sudah dikepung oleh Raja Asyur, dia bawa kepada Tuhan. Dia bentangkan masalahnya, dia bentangkan pergumulannya, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang dihina Tuhan, Engkau yang dicaci Tuhan. Dia bawa kepada Tuhan. Kita pun juga. Bawalah seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat karya Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu yang berdaulat. Dan dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu. Jangan seperti main layang-layangan, tarik ulur. Tapi biarkanlah, letakkanlah kepada Tuhan seutuhnya. Dan jangan paksa keinginan kita yang bekerja. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan berotoritas di atas segala sesuatunya. Kalau Tuhan kita bawa kita dalam padang gurun, dalam pergumulan, Tuhan juga sanggup mengubahkan ratapan menjadi sukacita bagi kita. Yang harus kita lakukan, milikilah iman yang didasari oleh kasih. Iman yang didasarkan oleh penundukan diri. Iman yang didasari oleh percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang berotoritas di atas segala sesuatunya. Pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Untuk supaya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami selalu memiliki iman di dalam Tuhan. Bahwa hanya Engkau Allah yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan.
Kami diingatkan lagi Tuhan, agar kami memiliki iman yang didasari oleh kasih dan pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang selalu tunduk pada otoritas-Mu Tuhan, pada kehendak-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami sungguh indah, meskipun kami harus melewati tantangan pergumulan di dalam hidup kami, tapi rencana Tuhan lebih indah dari segala sesuatunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.